Ya, halo sobat mahasiswa, kembali lagi bersama Azmi di podcast Paprika, PAP Beretorika. Nih, sudah sekian lama Azmi nggak jadi host, sekarang tiba-tiba diminta tim lagi nih untuk menjadi host, karena kita kedatangan tamu spesial ya. Kita kedatangan narasumber luar biasa, siapa lagi kalau bukan orang nomor satu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Mardiana Magister Sains. Halo, bagaimana kabarnya Pak Mardi? Alhamdulillah kabar baik, Mas Asmi, Pak Kaprodi, Pak Dr. Heri Sawiji. Mudah-mudahan Mas Asmi dan Pak Ari juga sehat semuanya ya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Pak Dekan sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber kami di edisi podcast kali ini. Ini karena benar-benar spesial ya teman-teman, karena kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat sebetulnya dengan kita. Karena kita adalah mahasiswa keguruan, gitu ya, mahasiswa FKIP UNS. Nih biasanya ya Pak Dekan, kita kalau misalnya sebagai mahasiswa terus masuk ke lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada di depannya itu FKIP bagus, gitu ya, atau FKIP bagus. Nah itu sebetulnya slogan kah, budaya kerja kah, atau apa? Nah nanti kita akan kupas bersama ya di podcast kali ini. Namun sebelum itu karena gak kenal maka gak sayang, gitu ya. Kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita, ya ini Pak Dekan. Mungkin Pak Dekan bisa nanti menjelaskan Pak Dekan ini sebetulnya dari mana, gitu ya, dari mungkin prodi mana, terus menjadi dekan sejak kapan, dan itu lain-lain gitu ya Pak. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Asmi. Sekedar perkenalan, nama Mardiana dari prodi Pendidikan Matematika. Jadi terkait dengan pendidikan, saya merupakan alumni dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP UNS. Jadi lulus tahun 1992, selanjutnya melanjutkan di S2 jurusan Matematika FMIPA UGM, dan dilanjutkan S3 juga di Matematika FMIPA UGM. Kami diberi amanah menjadi dekan FKIP UNS sejak tanggal 9 Mei 2019. Begitu Mas Asmi. Wah, luar biasa sekali ya. Aduh, saya jadi pengen juga nih Pak, nanti lanjut S2, S3 amin gitu. Ya, karena nantinya kita akan membahas tentang FKIP gitu ya Pak. Nah, ini kok bisa sih awalnya seperti apa slogan FKIP itu kok menjadi FKIP bagus gitu ya Pak? Itu awalnya di mana Pak? Ya, kenapa muncul slogan bagus? Itu memang kita perlu mensukseskan program dari UNS. Slogan UNS itu kan bisa. Jadi kalau UNS punya slogan bisa, FKIP harus punya slogan juga gitu. Nah, tetapi kan UNS punya budaya aktif gitu ya. Jadi bisa itu B-nya itu budaya aktif. Terus I-nya itu internasionalisasi. Terus S-nya itu sinergi. Terus yang A-nya itu akselerasi, gitu ya. Nah, sehingga kita perlu membudayakan slogan UNS bisa itu di FKIP, gitu. Tapi kita kan perlu juga melihat karakteristik dari FKIP. Jadi kita juga perlu menyesuaikan budaya UNS, yaitu budaya aktif. Jadi bagus itu B-nya itu budaya aktif, gitu. Terus A-nya itu akseleratif. Nah, jadi kita perlu ada percepatan mencapai target-target yang sudah ditentukan. Terus berikutnya G-nya itu global. Karena di era sekarang globalisasi itu tidak bisa dielakkan lagi. Tuntutan untuk internasionalisasi, globalisasi itu sudah merupakan kebutuhan kita. Sehingga kita
perlu mensukseskan juga internasionalisasi, globalisasi yang sudah dicanangkan UNS. Terus berikutnya kita harus unggul di dalam prestasi dosennya, prestasi tenaga kependidikannya, unggul prestasi mahasiswanya, juga alumninya. Terus berikutnya kita tetap harus sopan, gitu, karena kita merupakan calon-calon guru, sehingga kita harus mempunyai sopan santun. Jadi itu munculnya kenapa bagus, karena memang tuntutan sekarang kita harus mensukseskan program UNS budaya aktif, harus ada percepatan akseleratif, harus ada internasionalisasi atau globalisasi, harus mempunyai prestasi-prestasi yang unggul, dan tetap harus sopan santun. Gitu. Nah, mengenai budaya aktif, itu harapannya karena itu merupakan budaya UNS, semua sivitas akademika UNS itu harus melaksanakan budaya aktif, yaitu achievement orientation. Jadi semua sivitas akademika harus berorientasi pada prestasi. Jadi apa yang dikerjakan itu benar-benar berprestasi. Terus berikutnya harus customer satisfaction. Harus memuaskan pelanggan. Jadi masing-masing harus menyadari pelanggannya itu siapa. Jadi kalau Bapak Ibu dosen, pelanggannya ya para mahasiswa. Harus bisa memuaskan mahasiswa. Orang tua mahasiswa harus bisa memuaskan orang tua mahasiswa. Harus memuaskan pengguna-pengguna kita, dan seterusnya. Jadi customer satisfaction. Terus pada zaman sekarang tidak bisa masalah-masalah yang berat itu, yang kompleks itu diselesaikan secara mandiri. Maka harus kolaboratif, harus teamwork, harus bekerja secara kolaborasi. Gitu. Tetapi harus punya integritas yang tinggi. Jadi integritas kepada UNS. Jadi kepentingan UNS harus merupakan prioritas. Terus berikutnya ada visioner. Jadi mempunyai pemikiran ke depan yang bagus. Yang terakhir adalah entrepreneur, punya jiwa kewirausahaan. Nah, itu adalah budaya aktif yang harus dilaksanakan oleh sivitas akademika yang ada di UNS. Begitu, Mas Asmi. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi bagus, itu kan terdiri dari beberapa alfabet gitu ya. B-nya adalah budaya aktif, yang dimana memang budaya aktif ini memang budayanya UNS gitu ya. Terus ada A-nya akseleratif, G-nya global, U-nya unggul, S-nya sopan. Nah, ini kan nilai-nilai positif semua ya Pak. Dalam artian ini menjadi harapan agar sivitas akademika di FKIP ini ya mencerminkan dan juga mengamalkan nilai-nilai yang menjadi tagline-nya FKIP yang tadi bagus. Nah, untuk sekarang ini Pak, cara mensosialisasikan FKIP bagus ini lewat apa saja Pak, kalau mungkin boleh tahu ya, supaya mungkin kan ini juga harapannya bisa disebarkan ke seluruh sivitas akademika FKIP. Cara mensosialisasikannya untuk saat ini dengan melalui apa saja Pak? Ya, supaya slogan kita atau tagline kita itu dikenal oleh keluarga besar, keluarga besar di FKIP UNS ini, baik dosen, tendik, mahasiswa, terus para alumni, para pengguna kita, itu memang di beberapa sudut yang ada di kampus FKIP ini kita coba tuliskan bagus gitu ya, FKIP bagus gitu. Itu salah satu mensosialisasikan istilah bagus ini kepada seluruh sivitas akademika yang ada di UNS. Kemudian di dalam setiap kuliah perdana mahasiswa baru, kita juga menjelaskan slogan kita atau tagline kita FKIP bagus.
supaya mahasiswa baru kita sudah terbiasa dengan istilah bagus, istilah budaya aktif gitu. Target-target kita ke depan harus ada percepatan, ada internasionalisasi atau globalisasi, dan harapan kita memang harus unggul gitu dan tetap sopan. Nah, itu kita kenalkan kepada mahasiswa baru kita. Dan kita setiap pertemuan gitu, rapat-rapat, terus juga pertemuan pimpinan dengan mahasiswa atau Bapak Ibu Kaprodi dengan mahasiswanya, harapannya juga mengenalkan tagline kita atau slogan kita bagus itu, sehingga bisa tersosialisasikan dengan baik. Dan program-program kerja kita harapannya memang mengarah pada itu tadi, slogan kita itu gitu. Jadi beberapa program dan kegiatan kita itu mengarah pada ini penciptaan budaya aktif. Dan juga ada akselerasi percepatan. Misalkan kita menginginkan dosen-dosen kita itu yang belum S3 harus segera S3. Nah, itu mungkin ada program-program terkait dengan percepatan program doktor bagi Bapak Ibu dosen gitu. Terus terkait dengan globalisasi atau internasionalisasi, kita juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti Siameo, Siamolek, terus nanti juga beberapa perguruan tinggi luar negeri untuk kegiatan kerjasama baik itu visiting profesor, riset kolaboratif, atau mungkin konferensi bersama, terus pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen gitu. Sehingga itu program-program kita mengarah pada itu tadi, slogan kita bagus tadi. Terus kita kan pengennya unggul, sehingga prestasi-prestasi kita itu harapannya memang lebih baik. Jadi kalau ada kompetisi-kompetisi harapannya ya kita mendapatkan medali emas gitu. Ini sudah terbukti di forum FKIP negeri se-Indonesia itu sering mengadakan kompetisi-kompetisi, dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini memang FKIP UNS selalu menjadi juara umum gitu. Itu adalah bukti unggul gitu. Tapi karena kita juga calon guru, itu sopan santun itu juga pendidikan karakter perlu kita tanamkan. Sehingga program-program kita itu juga mengarah ke sana. Sehingga slogan bagus itu benar-benar terintegrasikan di program-program dan kegiatan kita. Begitu Mas Asmi. Wah, iya. Saya sangat setuju Pak kalau tadi dikatakan sosialisasikannya lewat pembangunan fisik yang ada di sudut-sudut FKIP, karena memang ketika kita mau masuk FKIP, utamanya gedung B nih, kita kan di depan tuh ada FKIP bagus. Kemudian juga pas mau masuk belok kanan itu ada lagi. Jadi kan kita terngiang-ngiang, oh ini FKIP bagus gitu. Dan kadang ketika PKKMB pun memang disosialisasikan, tapi ketika PKKMB kan ya namanya manusia ya Pak, maksudnya PKKMB ngerti gitu. Tapi ketika udah 2 tahun, 3 tahun menjadi mahasiswa kadang kita lupa. Tetapi dengan adanya pembangunan yang tadi, yang di sudut-sudut gedung FKIP gitu ya, itu akan teringat kembali gitu ya. Kemudian juga dikenalkan ketika masa mahasiswa baru, PKKMB, dan utamanya disosialisasikan. Nah Pak, kita kan sebagai fakultas yang sangat besar gitu ya, kita memiliki kurang lebih S1-nya ada 24 prodi gitu ya, dan bahkan S2, S3-nya juga banyak sekali. Nah, kira-kira adakah kesulitan begitu Pak dalam hal ini? Ini kan banyak sekali untuk prodinya. Kemudian adakah kesulitan dalam mensosialisasikannya, ataupun kesulitan untuk mungkin untuk bagaimana nih pengkontrolannya gitu ya, bagaimana nih untuk melihat hasilnya, apakah memang di lapangan itu sudah terimplementasi atau belum, mengingat ya jumlah prodi yang ada di FKIP sangat banyak sekali gitu ya Pak. Terima kasih Mas Ismi. Jadi memang kendala kita dalam mencapai target-target atau mensosialisasikan, mengintegrasikan
slogan kita bagus ke semua sivitas akademika kita, itu memang karena prodi kita itu yang sangat besar, mahasiswanya sangat banyak gitu, dan lokasi untuk FKIP itu kan cukup banyak gitu. Selain di FKIP Kentingan, kita punya kampus di Ngoresan, kampus di Kleco, kampus di Pabilan, dan kampus Kebumen. Saya kira ini yang perlu kita atur semuanya supaya program dan kegiatan kita dalam rangka untuk mensosialisasikan dan mengintegrasikan slogan kita bagus ke semua aktivitas dan sarana-prasarana yang ada, itu memang terkendala karena itu tadi banyak sekali yang perlu kita tangani gitu, sehingga kita memerlukan prioritas-prioritas mana yang segera untuk ditangani, dikembangkan gitu. Nah itu kita karena itu banyak yang dipikirkan, itu kadang-kadang ini belum selesai sudah muncul masalah di tempat lain. Nah, tapi kita tetap komitmen bahwa kita semakin ke depan itu harus selalu ada perbaikan, gitu ya. Jadi kita berusaha sekuras tenaga dengan fasilitas sarana-prasarana yang ada, kita optimalkan supaya FKIP UNS yang berada di beberapa daerah itu maju bersama-sama, gitu ya. Jadi kita mempunyai program-program di Kebumen, di kampus Pabilan, di kampus PGSD Surakarta, baik juga di Ngoresan, gitu. Sehingga ini yang kita usahakan. Kendala-kendala saya kira itu tadi memang karena lahannya banyak, mahasiswa banyak, prodinya. Sekarang prodi kita itu ada 48 program studi. Jadi S1-nya sekarang sudah ada 25 prodi, S2-nya ada 17 prodi, S3-nya ada 5 prodi, dan ada 1 prodi pendidikan profesi guru. Dan di dalamnya itu ada 27 bidang studi di PPG, gitu. Jadi kita memang merupakan fakultas yang terbesar di UNS, sehingga masalahnya tentunya lebih banyak dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lain. Tapi dengan kebersamaan kita, kerjasama kita, support di antara kita, jadi Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni yang bekerja bersama-sama, handar beni atau merasa memiliki institusi ini, sehingga pekerjaan yang berat ini sedikit-sedikit kita perbaiki kekurangan-kekurangannya. Gitu, Mas Asmi. Iya, karena saya juga melihatnya, wah ini teman-teman sefakultas luar biasa banyak sekali gitu ya. Jangankan untuk seuniversitas gitu, ini sefakultas aja kayaknya dibanding fakultas lain memang sangat banyak, dan realitanya memang tadi ada puluhan gitu ya, puluhan program studi S1, S2, S3. Nah, kalau barusan kita berbicara tentang internal FKIP gitu Pak. Nah, sebetulnya ini kan di UNS juga ada belasan fakultas ditambah sekolah vokasi. Nah, dengan adanya slogan FKIP bagus ini, apakah ada yang membedakan gitu Pak? Atau yang harapannya, oh ini pembeda nih dari FKIP nih dengan fakultas-fakultas lain? Karena kan kalau misalnya kita berpikir, setiap fakultas pasti ingin mahasiswanya unggul gitu ya Pak, ingin mahasiswanya sopan, terus juga prestatif gitu ya. Adakah kira-kira pembeda yang menjadi pembeda, oh ini FKIP nih, oh ini mahasiswa FKIP nih, dibandingkan dengan fakultas lain gitu Pak? Ya, terima kasih Mas Emi. Jadi memang kita karena mendidik calon-calon guru gitu ya. Calon-calon guru itu harapannya menjadi contoh dari siswa-siswanya, gitu. Sehingga pendidikan karakter itu yang perlu kita galakkan di FKIP UNS ini, sehingga ini memang kita calon-calon guru ke depan itu memang punya karakter yang baik, gitu. Nah, maka itu sopan santun itu harapannya memang menjadi ciri khas dari FKIP UNS ini. Sehingga kalau lulusan FKIP UNS, harapannya memang harapan kita mempunyai sopan santun yang
lebih baik gitu dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lain gitu. Sehingga kalau yang untuk budaya yang lain, saya kira akselerasi globalisasi unggul itu saya kira semua fakultas mempunyai program itu gitu. Nah, tapi kalau kaitannya dengan sopan santun gitu, jiwa pendidik gitu, saya kira itu yang ditanamkan di tingkat fakultas itu di FKIP. Sehingga kita juga punya kewajiban program pemerintah terkait dengan pembentukan profil Pancasila gitu ya. Jadi kita di semua satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, harapannya bisa menciptakan SDM atau lulusan yang memenuhi profil Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Siswa dan juga mempunyai sopan santun yang baik gitu ya. Itu. Terus berikutnya ada toleransi kebinekaan global gitu, toleransi yang tinggi, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Terus ada jiwa kemandirian gitu. Dan juga punya keterampilan berpikir kritis dan kreatif gitu. Nah, itu saya kira ini kita menciptakan karena kita di Fakultas Keguruan dan Pendidikan yang diharapkan bisa menghasilkan SDM guru ke depan yang lebih baik. Tentunya kita punya tanggung jawab nanti menghasilkan lulusan-lulusan yang memenuhi profil Pancasila. Gitu, Mas Asmi. Ini memang harapannya lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini dapat menjadi seorang role model ya bagi nanti siswanya dan juga mungkin bagi teman-temannya. Karena memang Pak, ketika saya lihat entah itu di official lamannya UNS ataupun dimanapun itu, mahasiswa FKIP ini stand out sekali gitu ya. Kadang ketika kita buka IG-nya saja, oh ini siapa nih yang berprestasi? Oh, anak FKIP. Kadang ketika scroll lagi ke bawah, ini siapa lagi nih yang menang kejuaraan? Oh ternyata anak FKIP. Nah, karena memang selain tadi banyaknya prodi gitu ya, banyaknya elemen yang ada di FKIP memang menyebabkan masalah juga yang lebih banyak, tetapi hal ini juga diimbangi dengan potensinya yang lebih banyak lagi. Nah, kira-kira Pak, ini kan kita tadi FKIP U-nya bagus gitu ya, U-nya unggul. Nah, unggul itu kan kadang kalau secara kasar gitu ya, atau secara kasat matanya unggul artinya kan prestatif gitu ya, banyak menyumbang prestasi, banyak menghasilkan prestasi. Nah, kalau kita kerucutkan kepada mahasiswa nih Pak, nah mahasiswa yang seperti apa sebetulnya yang itu bisa menjadi representatif atau menjadi representasi yang FKIP banget gitu Pak. Nah, ini juga buat teman-teman mahasiswa nih ya, buat nantinya bisa memetakan dirinya harus seperti apa. Kalau untuk dikatakan sebagai, oh ini representatif atau representasi banget nih dari FKIP, itu profil mahasiswa seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan slogan kita ya, dan budaya kita memang harapannya unggul gitu ya. Dari semua aktivitas itu harapannya pada berorientasi pada prestasi. Prestasinya prestasi yang unggul gitu ya. Sehingga lulusan mahasiswa kita itu dikatakan berhasil itu. Nah, indikatornya sekarang selain IPK-nya harus tinggi, lama studinya pendek, punya prestasi-prestasi yang membanggakan tingkat internasional apapun nasional, gitu. Punya sertifikat keahlian, gitu. Sehingga nanti lulus itu harapannya itu mahasiswa punya ijazah, punya transkrip nilai dengan IPK tinggi, masa studinya pendek, punya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang di dalamnya isinya itu banyak prestasi gitu. Dan nanti juga sertifikat keahlian atau sertifikat profesi gitu.
Sehingga memang mahasiswa-mahasiswa, alhamdulillah ini memang mahasiswa FKIP cukup membanggakan di setiap kompetisi-kompetisi. Kemarin sebagai contoh untuk program kreativitas mahasiswa, kita UNS mendapatkan 3 medali emas, itu 2-nya dari FKIP gitu ya. Jadi ini juga yang sangat membanggakan. Juga kalau ada program-program pemerintah kaitannya dengan student exchange itu, FKIP UNS selalu mendapatkan porsi yang memang banyak untuk kegiatan-kegiatan internasionalisasi gitu. Jadi juga kegiatan-kegiatan kompetisi internasional kita memang banyak sekali yang dihasilkan gitu. Sehingga memang kita berharap mahasiswa-mahasiswa kita itu lulus itu benar-benar berprestasi gitu ya. Dan nanti memang setelah lulus itu harapannya sudah dapat pekerjaan yang sesuai dengan minat bakatnya dan dapat penghasilan yang layak gitu. Atau dapat melanjutkan studi lanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Atau nanti punya usaha, berwirausaha yang berhasil dan dapat merekrut tenaga-tenaga dengan banyak SDM gitu ya, sehingga harapannya punya usaha yang melibatkan nanti banyak tenaga kerja gitu, sehingga kita harapannya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Nah ini yang kita harapkan nanti, bahwa lulusan FKIP itu setelah lulus itu masuk ke 3 kategori itu. Langsung dapat pekerjaan, atau studi lanjut, atau berwirausaha. Dalam 1 tahun terakhir harapannya sudah masuk salah satu dari 3 itu. Gitu. Itu yang kita harapkan. Sehingga kita memang meminta kepada teman-teman prodi, teman-teman CDC itu bisa melacak lulusan FKIP itu sekarang posisinya di mana, gitu. Nah itu yang selalu kita lacak, dan kita berharap bisa bekerja dengan teman-teman dari Ormawa yang ada di FKIP, dan alhamdulillah memang Ormawa di FKIP itu sangat banyak, gitu, dan aktif semua. Itu mungkin organisasi kemahasiswaan di UNS itu yang paling banyak memang di FKIP, gitu. Jadi semua minat dan bakatnya itu ada di FKIP ini, sehingga ini kegiatan cukup banyak yang ada di FKIP itu, di bidang seni ada, di bidang olahraga ada, di bidang ilmiah juga ada gitu, sehingga minat dan bakatnya itu bisa tersalurkan lewat organisasi-organisasi kemahasiswaan. Begitu Mas Asmi. Iya, memang terbukti ya Pak, karena ya saya juga mengalami begitu sebagai mahasiswa FKIP, kita diberikan istilahnya apa ya, mungkin dengan potensi yang banyak, otomatis ya kita juga berprestasi bisa lebih banyak juga gitu ya dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang slogan gitu ya Pak, atau mungkin tagline, itu kan pasti ada alat ukurnya, meskipun tadi sudah beberapa kali disinggung. Ya untuk mengukur keberhasilan dari slogan FKIP Bagus ini bisa dilihat dari berbagai macam. Misalnya untuk mengukur unggul atau prestatif itu dilihat dari IPK-nya yang tinggi, lama studinya yang pendek, punya banyak prestasi, punya berbagai sertifikat keahlian. Kemudian kalau sopan itu dilihat dari karakter mahasiswanya sebagai profil pelajar Pancasila gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang budayanya sendiri Pak, ini kadang memang kan kalau membudayakan sesuatu tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat begitu. Ada masanya gitu, ada rentang waktunya yang memang cukup lama untuk menjadikan budaya ini ya menjadi budaya yang khas gitu. Nah, kira-kira untuk beberapa tahun ke depan atau mungkin bagaimana ya untuk waktu mendatang gitu Pak, apakah slogan FKIP Bagus ini memang akan terus digalakkan atau bagaimana, gitu, Pak? Ya, jadi memang kita berharap bahwa, karena sebenarnya kan slogan FKIP Bagus itu merupakan program
kerja kita sebetulnya. Jadi ini kan di dalam program dan kegiatan kita, di renstra kita, rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjangnya itu sebetulnya memang terkandung tadi budaya aktif, budaya UNS aktif itu memang di program dan kegiatan itu merupakan implementasi dari program budaya aktif itu. Juga slogan bagus itu gitu. Sehingga tentunya walaupun istilahnya mungkin nanti FKIP bagus kemungkinan bisa diganti gitu, tetapi program dan kegiatan kita sebetulnya kan sudah mengarah pada akseleratif, ada percepatan, ada internasionalisasi, globalisasi, ada unggul, ada pendidikan karakter gitu. Saya kira sebetulnya dari program dan kegiatan yang dilakukan itu selalu mengarah pada itu budaya aktif kita. Kalau UNS ya slogan bisanya, kalau FKIP slogan bagusnya gitu. Sehingga walaupun istilahnya nanti diganti, tetapi program dan kegiatannya tetap mengarah ke situ. Sehingga keberlanjutannya itu bukan keberlanjutan nama istilah bagus atau bisanya, tetapi program dan kegiatan itu mengarah ke sana. Sehingga itu yang harapannya selalu kita pertahankan bahwa kita selalu ada percepatan pencapaian target, ada internasionalisasi program-program kita gitu. Ini sudah kita bangun budaya di setiap prodi, kita harus terakreditasi internasional gitu ya. Jadi ini salah satu implementasi dari global atau internasionalisasi itu, harapannya semua prodi kita di FKIP itu harusnya tidak hanya terakreditasi A atau unggul dari BAN PT atau Lamdik, tetapi harus terakreditasi internasional gitu. Sehingga pada tahun 2021 kemarin kita sudah mengajukan 6 prodi itu mengikuti akreditasi internasional. Jadi ada 2 prodi yang ikut akreditasi internasional FIBA A, ada 3 prodi yang mengikuti akreditasi ASIIN, dan 1 prodi yang mengikuti akreditasi AKAS gitu. Dan pada tahun 2022 ini kita juga mengajukan 9 prodi lagi untuk akreditasi internasional gitu. Dan kita berharap pada tahun 2023 prodi-prodi S1 kita itu semuanya sudah terakreditasi internasional gitu. Nah itu target-target kita, perlu ada percepatan internasionalisasi, itu harapannya tercapai. Baru nanti setelah S1 semuanya selesai, nanti kita mungkin juga tahun depan mempersiapkan untuk prodi-prodi yang S2 dan S3. Karena beberapa prodi S2, S3 relatif prodi-prodi baru, sehingga kita perlu menata dulu untuk akreditasi BAN PT atau akreditasi Lamdik. Begitu Mas. Ya, jadi memang untuk keberlanjutannya sendiri itu bukan keberlanjutan hanya ke istilah atau nama ya Pak, karena kayak kita juga tahu misalnya ada ungkapan di dalam dunia pendidikan ganti menteri pendidikan, ganti kurikulum misalnya, atau mungkin ganti rektor, ganti budaya kerja. Jadi memang bukan ke arah istilahnya, tetapi memang program dan kegiatan yang memang selalu mengarah ke nilai-nilai yang sudah ada gitu ya di kalimat yang bagusnya itu. Jadi ke nilainya gitu ya teman-teman, bukan ke istilahnya. Mungkin istilah bisa berbeda gitu ya, mungkin 10 tahun ke depan kan bisa aja ganti. Tapi nilainya itu yang memang ditekankan di sini. Oke Pak, ini substansi terakhir nih Pak. Selain dari FKIP bagus, ketika kita masuk ke lingkungan FKIP itu ada tulisan Dwija Mandala gitu ya Pak. Nah, boleh mungkin diberitahu mahasiswa atau di spill gitu ya, sebetulnya Dwija Mandala ini apa? Kok ada gitu di FKIP? Oke, terima kasih Mas Usmi. Jadi kemarin kita memang membicarakan supaya kita itu juga menguri-uri gitu ya, melestarikan ini bahasa Jawa gitu ya, sehingga
kita membawa FKIP itu sebetulnya kalau di istilahnya bahasa Jawa itu apa gitu. Karena fakultas itu kan, fakultas kita itu merupakan fakultas yang mencetak atau menghasilkan guru-guru gitu ya. Nah, sehingga Dwija Mandala itu kan, Dwija itu adalah guru gitu. Mandala itu adalah tempat untuk menggodok gitu ya, menghasilkan gitu ya. Jadi Dwija Mandala itu sebetulnya istilah yang mempunyai makna bahwa inilah tempat penggodokan calon guru masa depan gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan supaya ada istilah lain yang supaya tidak ini hanya satu monoton FKIP, tetapi kita menggunakan istilah lain yang itu sebetulnya juga ada di istilah kita gitu, khususnya di budaya Jawa gitu. Karena kita juga punya pusat unggulan Javanologi gitu, sehingga kalau bisa memang istilahnya itu ada istilah bahasa Jawa, istilah bahasa Indonesia, juga istilah dalam bahasa Inggris gitu ya, sehingga nanti kita mengenal gitu. Jadi budaya Jawa tetap kita lestarikan karena kita melestarikan budaya nasional, salah satunya adalah budaya Jawa gitu. Jadi yang dimaksud Dwija Mandala itu adalah tempat untuk menggodok, mencetak, menghasilkan calon guru-guru masa depan. Begitu Mas Asmi. Iya, baik, luar biasa sekali ya. Karena kalau kita tanya mahasiswa gitu ya, selain dikenal FKIP, biasanya FKIP ini dikenalnya fakultas ungu gitu ya. Karena memang bangunannya atau apa ya, warna yang identik dengan FKIP itu ya ungu gitu. Dan sekarang kita bisa menambah gitu ya, menambah untuk nama lain dari FKIP ini Dwija Mandala, yang artinya tempat untuk menghasilkan guru gitu Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir, sebetulnya tidak ada di skrip, tapi saya hanya penasaran begitu Pak. Dari tadi kita berbicara tentang calon guru, calon pendidik masa depan gitu ya Pak. Nah, sebetulnya apakah lulusan FKIP ini memang tujuan utamanya adalah menjadi guru saja gitu ya Pak, atau mungkin proyeksinya berapa persen, misalnya oh ini 80% menjadi guru, sekian persen menjadi entrepreneur, sekian persen menjadi praktisi, itu ada atau tidak Pak sebetulnya kalau kita bertanya? Jadi terkait dengan ini profil dari mahasiswa FKIP itu, saya kira masing-masing program studi itu mempunyai profil lulusannya, gitu. Jadi memang semua prodi yang ada di FKIP itu menentukan bahwa profil utamanya itu adalah guru, jadi adalah pendidik, gitu. Jadi ini adalah tujuan utama kita. Jadi lulusan-lulusan kita itu diharapkan memang menjadi guru, gitu, baik guru PAUD, TK, SD maupun SMA sesuai dengan prodinya, gitu. Nah, namun demikian kita juga sangat menyadari masa depan kita itu kan dengan adanya kemajuan teknologi yang cukup tinggi, cukup pesat ini, ada kemungkinan nanti memang tahun depan itu ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin yang karena ada kemajuan itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan itu yang hilang gitu. Dan pekerjaan itu bisa muncul dengan cepat gitu. Jenis-jenis pekerjaan lain itu muncul dengan cepat gitu. Nah, sehingga mahasiswa kita itu kan belum tentu minatnya itu semuanya menjadi guru gitu. Jadi ada beberapa minat dan bakatnya itu sebetulnya di dunia usaha gitu. Atau mungkin memang lebih senang bekerja di lembaga-lembaga penelitian atau di dunia industri gitu. Maka dari itu profil kita selain menjadi guru itu juga menjadi peneliti. Ada juga yang memang wirausahawan, gitu. Nah, sehingga kita di profil di kurikulum kita itu juga memfasilitasi
apabila memang mahasiswa kita itu mempunyai minat atau bakat selain menjadi guru gitu. Itu kita berikan porsi juga untuk mempersiapkan itu lulusan kita supaya nanti bisa bekerja sebagai sebagai peneliti atau sebagai pengusaha gitu. Ini beberapa dari alumni kita mungkin juga banyak juga yang bekerja sebagai pengusaha gitu. Dan ada yang cukup berhasil di pengusaha gitu. Minggu yang lalu kita juga bertemu dengan salah satu alumni dari prodi teknik mesin atau mungkin juga prodi PAP ya. Prodi PAP itu ada lulusan yang setelah lulus itu memang terjunnya itu di usaha sebagai pengusaha gitu. Saya kira Mas Farid itu lulusan dari PAP, terjunnya tidak menjadi guru tetapi menjadi pengusaha. Terus Mas Joko Wiryono itu dari pendidikan teknik mesin sekarang menjadi pengusaha di pembuatan berbagai macam gula cair gitu. Dan itu saya kira sudah internasionalisasi gitu. Jadi setelah lulus dia memang bekerja di perusahaan yang cukup besar gitu. Terus sekarang sudah mendirikan usaha sendiri, yaitu menjadi mencetak gula cair yang mempunyai karakteristik yang berbeda yang sudah ada ini. Saya kira ini juga prestasi yang sangat memberikan alumni kita di dunia usaha dan dunia-dunia yang lain. Saya kira banyak sekali lulusan kita yang terjun di dunia usaha atau mungkin dari pejabat-pejabat pemerintah di misalnya di dinas pendidikan atau di itu juga banyak sekali gitu. Sehingga memang sesuai dengan fakultas kita, harapan kita memang target kita 75-80% itu harapannya jadi guru. Tapi tidak menumpuk kemungkinan kalau para mahasiswa punya bakat, minat, dan keinginan untuk bekerja atau mungkin menciptakan dunia kerja baru itu saya kira sangat bagus untuk ini masa depannya. Karena kita juga tidak tahu bagaimana dunia pendidikan ke depan itu apakah sudah ada perubahan yang sangat gratis atau tidak gitu. Karena ada kemajuan teknologi yang ada. Begitu, Mas Azmi. Wah, luar biasa sekali. Ini saya jadi tidak terasa nih udah 45 menit ya. Udah 45 menit berbincang dengan Pak Dekan kita yang luar biasa sekali. Tadi kita sudah membahas tentang slogan dari FKIP bagus. Dan ngomong-ngomong nih Pak ya, di PAP juga kita punya PAP berproses. Iya, pendidikan berperadaban dan profesional. Jadi kalau misalnya di kita, biasanya kan UNS bisa, FKIP bagus, kemudian PAP juga berproses. Nah, mungkin betul Pak. Terima kasih banyak Pak Dekan sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan podcast bersama tim dari PAP. Semoga nantinya ilmu yang kita dapat atau informasi yang kita dapat di sini bisa menambah kecintaan kita nih terkait dengan FKIP, terkait dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk itu teman-teman, jangan lupa untuk stay tune terus karena masih akan ada episode-episode atau panel-panel podcast selanjutnya di podcast Paprika. Dan untuk podcast kali ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dekan yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami. Dan untuk itu, kita tutup podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.